beli mati-mati ya anak mau unikono nggak sih kono. Kenapa sekarang Pak Haji Basirun sudah sedikit bisa tersenyum, bisa ngobrol? Itu bukan berarti tidak sedih Bapak Ibu. Itu bukan tidak sedih. Kenapa? Karena dalam satu kitab, satu keterangan dijelaskan Allah itu melupakan, menghilangkan, atau menutup pada tiga perkara. Yang pertama, Allah itu melupakan sakitnya orang yang melahirkan. Sakitnya orang melahirkan dilupakan oleh Allah, diganti dengan rasa puas, senang kelahiran anak. Kalau ada ibu-ibu ditanya, Bu, lahiran sakit beli Bu, waduh lara pisan, anaknya sih sangat Bu. Ya priben yang bapak nari pengen jejak ibahnya, sing disalahkan bapaknya. Itu diganti sama Allah dengan rasa senang. Harusnya orang yang belum punya anak mendengar bahwa melahirkan itu sakit, harusnya dia nggak mau punya anak karena sakit. Tapi kenapa sampai berobat ke sana kemari? Itu karena Allah memberikan rasa senang punya anak, senang punya momongan. Jadi walaupun kedengarannya sakit sampai berobat. Yang kedua, Allah itu menutup kelebihan birahinya perempuan. Jadi dalam kitab itu dijelaskan Pak, perempuan itu lebih tinggi birahinya dibanding laki-laki 9:1. 9:1. Tapi yang 9 itu Allah tutup dengan perasaan malu, isin. Bayangkan kalau Allah membuka rasa malunya, itu wanita lebih bahaya. Walaupun sudah ditutup sama Allah dengan perasaan malu, tetap Rasulullah mengatakan godaan di dunia adalah harta, tahta, wanita, tetap wanita. Ibu namun dibuka rasa malu. Yang ketiga, Allah melupakan, bahkan menutup. Tapi paling pas itu adalah melupakan sedihnya orang yang ditinggal mati. Allah melupakan sedihnya orang tinggal mati. Artinya mati dalam hal ini adalah ditinggal oleh orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, keluarganya, anaknya, ibunya dan sebagainya. Allah lupakan. Satu hari masih nangis sesenggukan, 2 hari masih nangis, 3 hari masih bukan, 4 hari sudah mulai bengkak, 5 hari sudah bisa ngobrol dengan tamu, 6 hari sudah bisa bercanda. Malah kadang-kadang pitung dina wong susah ning jondol ning pos kamling, pakpok dari dan rem, komandan Remi. Itu dilupakan. Semakin lama semakin orang tidak sedih karena Allah lupakan. Andai saja Allah tidak melupakan orang yang ditinggal mati oleh orang tercinta, orang stres semua Pak. Siapa yang tidak kehilangan? Punya anak berpuluh-puluh tahun, anaknya meninggal dulu, ditinggal oleh anaknya. Bahkan orang tua yang ditinggal anaknya itu sakit hati yang paling terdalam. Tidak ada predikatnya. Anak ditinggal bapaknya itu yatim, predikatnya. Ditinggal lagi sama ibunya, piatu, predikatnya. Suami ditinggal istri, predikatnya duda. Istri ditinggal suami, janda. Tapi ketika orang tua ditinggal anak, tidak ada sanggup memberikan predikat apa. Saking sakitnya rasa penasaran, rasa mendalam yang dirasakan oleh orang tua. Makanya nggak ada predikatnya. Orang tua ditinggal anak itu apa predikatnya? Karena saking sakit yang begitu mendalam. Ini semakin lama adanya paling ingat. Dulu istri saya. Semakin lama semakin tidak sedih lagi. Kenapa Allah menutup atau menghilangkan kesedihan? Yang pertama diantaranya orang akan stres. Yang kedua orang akan malas untuk bekerja atau aktivitas yang lain. Karena terlalu mikirin orang tuanya, mikirin anaknya, dia nggak semangat kerja, nggak semangat makan, merusak. Yang ketiga, kalau Allah tidak melupakan,
manusia seakan-akan imannya tipis, tidak terima diambil oleh yang punya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kamu nangis itu jangan sampai histeris sampai merobek kerah bajumu. Kenapa Rasulullah itu menggambarkan, mencontohkan kerah baju? Karena kerah baju itu adalah yang paling dekat, yang paling ringan, yang paling gampang lah. Rasulullah mencontohkannya kerah baju supaya tidak ada pertanyaan berikutnya. Kamu kalau ditinggal mati, kalau merasa sedih, nangisnya jangan berlebihan sampai merobek kerah baju kamu. Kalau mukulin tembok sih gimana? Mukulin tembok kerah baju aja nggak boleh kok. Jadi contohnya paling ringan. Kalau mecahin kaca gimana? Mecahin kaca. Orang kerah baju aja nggak boleh kok. Sama dengan Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kau bilang kepada orang tuamu. Bilang kepada orang tuamu. Allah contohkan yang paling ringan, yaitu atau supaya tidak ada pertanyaan berikutnya. Kalau mukul orang tua gimana? Mukul saja nggak boleh. Kalau nempeleng gimana? Nempeleng saja nggak boleh. Jadi itu contoh yang paling ringan, contoh paling bawah, yang paling bawah, supaya nggak ada pertanyaan berikutnya. Jadi kematian itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dulu itu ada Pak, Nabi Sulaiman itu sedang ngobrol, sedang ngaji lah sama jamaahnya. Di samping Nabi Sulaiman itu malaikat Israel, tapi menyerupai manusia. Malaikat Israel duduk di sampingnya Nabi Sulaiman, tapi berupa manusia. Di depannya Nabi Sulaiman itu salah satu jamaah itu gemetar. Melihat malaikat Israel itu gemetar sekali, sehingga dia gelisah. Ini siapa di samping Nabi Sulaiman? Kok menatap saya dengan sinis, dengan serem sekali? Saya pengen pergi saja. Terus si jamaah itu matur sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, tolong jauhkan saya dari orang itu. Saya gemeter sini. Pokoknya tolong saya jauhkan dari lokasi ini. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan angin, ya. Mengirimkan angin untuk membawa jamaah tersebut. Akhirnya jatuh di daerah India kalau nggak salah itu, jatuh di daerah India. Nabi Sulaiman ngomong sama malaikat Israel, kamu itu gimana? Jangan nakut-nakutin jamaah saya. Itu jamaah saya tuh saking takutnya sampai dia pengen pergi jauh. Kamu kenapa melototin jamaah saya? Apa jawaban malaikat Israel? Ya Nabi Allah Sulaiman, saya natap orang tersebut karena saya heran. Ini orang harusnya mati di India, kok masih ada di sini? Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Artinya kalau sudah mati di India, walaupun waktu itu adanya di daerah manapun, ya di India jatuhnya. Dilalanya kebetulan si angin itu membawa si jamaah nyampe India. Sehingga malaikat Israel, saya tadi mencerong terus sama si jamaah itu karena heran, kok masih di sini dia? Padahal harusnya mati di India. Ya akhirnya apa? Mati di India dia. Dia pada ngerti beli sih nyatanya. Antonya melongoy kayak beli ngerti kan? Silahkan berbiar belius. Jadi sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan Ibu Haja Yayan diampuni segala khilafnya, diterima segala amalnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Karena yang saya tahu Ibu Yayan itu lama sakit, dan itu adalah proses sedang pencabutan dosa. Kata Rasulullah itu orang sakit itu adalah orang yang sedang dikurangi dosanya. Dan saya tahu Ibu Yayan ini sakit itu sudah lama. Insya Allah amal-amalnya diterima oleh Allah. Insya Allah dosa-dosanya atau khilafnya diampuni Allah. Itu saja dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على حبيبنا وزادنا هرنا وكرمنا ومولانا محمد سلم رضا بركة رسول الله أجمعين آمين. اللهم رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائبين حمد العافين نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وعاصر وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبل أحد حبيبنا وزابعنا وعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع إخوانه والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابته والتابعين وعلماء